Orang terkaya di dunia suruh beli negara, nggak bisa. Tapi kita bisa mendapatkan surga dari Allah dengan harta yang sedikit, nggak besar. Harta yang sedikit, kita punya harta, sebagian kita sedekahkan, sebagian kita infakkan, walaupun kecil. Ini kita membeli surga ini. Kita dapat bayaran surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak kamu? Aku tunjukkan perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian daripada azab yang sangat pedih. Lah perdagangan itu apa? Harus tu'minuna billah wa tujahiduna fisabilillah, beriman kepada Allah, jihad. Intinya kembali untuk Allah, kembali kepada Allah. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita, apapun itu bentuknya, mau harta, mau waktu, mau pemahaman dan lain sebagainya, ketika kita kembalikan apa yang diberikan oleh Allah kepada Allah, maka itu adalah kita berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah. Kembalinya surga, kembalinya terbebas daripada azab yang pedih dan yang lain sebagainya. Makanya dikatakan yarjunya tijaratan lan tabur. Berarti dia ini mengharap perdagangan atau menginginkan perdagangan yang tidak akan hancur, yang tidak akan rusak. Ada yang mentafsirkan gini, mereka yang membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, di antara pengamalannya yaitu mendirikan sholat dan menginfakkan harta. Kalau di sini bukan, perbuatan yang lain, membaca, mendirikan sholat dan menginfak. Kalau ini enggak, ini di bawahnya yang pertama, yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaku mimma razaqnahum. Ini di bawahnya yatluna kitaballah, membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Di antara bentuk pengamalan yaitu mendirikan sholat dan menginfakkan harta. Karena dalam ayat Al-Quran diserukan mendirikan sholat, aqimus sholata lidzikri, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bai'u fihi wala khullatun wala syafa'a wa anfiku mimma razaqnakum dan yang lain sebagainya. Lah kemudian liwafiyahum ujurahum, Allah akan memenuhi mereka dengan pahala-pahala dari apa yang telah mereka lakukan, baik itu membaca Al-Quran, mengamalkannya, mendirikan sholat, menginfakkan. Allah akan berikan pahala ganjaran dari apa yang telah mereka lakukan. Allah tidak hanya memberikan pokok, tapi apa? Wa yazidahum min fadli, akan ditambahkan oleh Allah. Lewat karunia-Nya ditambahkan oleh Allah pahalanya. Makanya dalam ayat Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah, man jaa bil hasanati fahu asyru amsalihha. Itu tambahan dari karunia-Nya Allah bagi orang yang melakukan kebaikan. Pokoknya itu apa? Jazaul ihsan bil ihsan. Orang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Itu pokok. Tapi ketika kembali dari kebaikannya itu lebih, maka itu adalah tambahan dari karunia-Nya Allah untuknya. Bonus. Jadi Allah memberikan penghargaan dengan memberikan dan mengembalikan lebih untuknya. Orang yang merasa terbantu, pasti ketika dia memiliki akan lebih besar membantu orang yang membantunya. Nggak mungkin sama, pasti akan lebih besar. Ini orang yang merasa terbantu. Tapi kalau orang dibantu tapi tidak merasa terbantu,
antara dia mengembalikan sama atau bahkan enggak mengembalikan. Hamba gitu kepada Allah, kalau dia merasa terbantu dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, maka dia pasti akan mengembalikan lebih. Seperti para aulia, dia terbantu dengan kesehatan, dia terbantu dengan kenikmatan ini, kenikmatan itu, sehingga apa? Dia habiskan waktunya untuk Allah. Merasa apa? Terbantu. Kalau kita kan enggak. Makanya Allah juga gitu. Ketika hamba tadi itu melakukan kebaikan, bukan Allah merasa terbantu olehnya, enggak. Tapi Allah memberikan tambahan kepada dia. Itu sifat karim, sifat jawad daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, karena Allah sangat senang kalau hamba tadi itu melaksanakan apa yang diperintahkannya, mengikuti sesuai anjurannya. Senang Allah. Nah, ditambahkan sama Allah, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah pengampun dari kesalahan-kesalahan mereka, dari dosa-dosa mereka. Syakur, dan Allah berterima kasih dengan membalas kebaikan-kebaikan mereka. Nah, membalas kebaikan itu keistimewaan. Nah, membaca Al-Quran itu berarti perdagangan antara hamba dengan Allah yang pasti mendapatkan keuntungan dan keistimewaan dari Allah. Di dalam hadis beliau Imam Nawawi mengatakan warawaina, dan kami meriwayatkan. Nah, karena beliau mendapatkan hadis dari gurunya, guru dari gurunya, terus sampai kepada atasnya. Tapi beliau singkat dengan apa? Langsung mengutamakan An Utsman bin Affan. Tentunya bukan langsung dari Sayyidina Utsman, karena Imam Nawawi tidak menangi Sayyidina Utsman. Beliau bukan tabi'in, bahkan bukan tabi'ut tabi'in. Tapi beliau mengatakan rawaina an Utsman, seakan-akan langsung dari Sayyidina Utsman, padahal bukan langsung dari Sayyidina Utsman, hanya untuk meringkas supaya mudah dihafal, mudah dipahami, mudah diajarkan. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Untuk menjadi orang yang baik dan terbaik ini banyak caranya. Bukan satu pintu, tapi beberapa pintu. Berakhlak mulia itu termasuk bisa menjadikan dia orang yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbagus akhlaknya. Begitu juga dari perbuatan-perbuatan yang lainnya, banyak. Jadi kalau kita mau masuk surga ini banyak pintunya. Dan memilih surga yang terbaik pun juga ada cara-caranya. Nah, di antara caranya yaitu dengan Al-Quran, lewat Al-Quran. Di antara cara untuk menjadi yang baik dan terbaik itu lewat Al-Quran. Lah bagaimana lewat Al-Quran? Nah, lewat Al-Quran tentunya dengan belajar dan mengajarkan. Nah, belajar, mempelajari dan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lah belajar Al-Qur'an baik itu qiraatan, membaca, atau belajar di sini mempelajari makna apa yang ada di dalamnya. Wa 'allamau, dan mengajarkan.
Nah, mengajarkan baik mengajarkan membaca atau mengajarkan memahamkan apa yang terkandung di dalamnya. Ini menjadi orang yang terbaik. Lah menjadi terbaik karena apa? Banyak yang belajar akhirnya dia bisa membaca. Ketika dia bisa membaca, nantinya dia memahami beberapa dari ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang akhirnya dijalankan, diamalkan, menjadi yang terbaik. Yang mengajar lebih lagi, setiap yang diajari membaca Al-Quran, yang mengajari mendapatkan pahala. Kalau yang diajari mengamalkan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, setelah dia bisa membacanya, maka yang mengajarinya pun mendapatkan pahala daripada yang mengamalkan. Loh, berarti apa? Tambah banyak kebaikan, tambah besar pahala yang ia dapat. Akhirnya apa? Ketika banyak pahala, mau nggak mau apa? Tinggi derajatnya di sisi Allah, naik, bukan turun tapi naik, terus naik. Akhirnya apa? Menjadi yang terbaik di antara yang lain. Makanya Nabi SAW menjadikan Al-Quran ini baik membaca dan mempelajarinya paling afdolnya ibadah umatnya. Afdalu ibadati umati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Di paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Karena apa? Itu tadi, dia akan menjadi orang yang terbaik karena lewat Al-Quran dia bisa memahami apa yang diperintahkan dan menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahihul Bukhari, yang mana Sahihul Bukhari ini menjadi paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Menjadi paling sahih ini tidak mudah, tidak gampang, karena beliau berusaha menghabiskan seluruh waktunya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Nah, untuk mendapatkan dan meriwayatkan hadis yang sahih ini tidak mudah tentunya, sangat sulit dan butuh waktu yang lama dan perjalanan yang jauh, karena perawinya nggak menetap di satu tempat. Ya, beliau cari, dapat, kumpulkan, sepakat para ulama saat itu menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa? Melihat Imam Bukhari kecerdasannya luar biasa, kemudian dengan perjuangan yang sangat hebat dari Imam Bukhari berpindah dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah, dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, bahkan tidak membaca hadis kecuali dengan wudu, sholat, setiap kali mendapatkan hadis sholat dan yang lain sebagainya, sehingga yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya ini paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Karena itu mudah-mudahan kita dapat mempelajari dan memahami Al-Quran, dan dengannya kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.